Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan Dewan Juna. Kisah horor kali ini dikirim dari siswi SMA kelas 11. Dia ini 3 bersaudara dan dia adalah, sebut saja namanya Dea. Dia tinggal bersama ayahnya, sementara kedua kakaknya tinggal bersama ibunya. Dia bukan dari keluarga yang broken home. Dia memang ibunya ini mempunyai usaha di luar kota, dan kebetulan kedua anaknya itu yang sudah lulus sekolah itu diajak untuk belajar untuk meneruskan bisnisnya di luar kota. Dea ini, sebut saja namanya Dea. Dea ini tinggal tepat di belakang rumah sakit yang terbengkalai, dan Dea ini tinggal bersama ayahnya. Singkat cerita, pada malam hari ketika ayahnya sedang sip malam, Dea ini otomatis tinggal sendirian di rumah. Itu kejadian pertama, kejadian horor yang Dea alami. Pada saat itu Dea sedang belajar. Dia ya seperti pelajar pada umumnya, belajar hingga malam hari. Dea ini setiap belajar hingga larut malam atau sekitar jam 11 malam. Pada saat itu Dea jam 11 malam itu dia memutuskan untuk beristirahat karena memang sudah larut malam dan sudah capek, sudah lelah dan ingin beristirahat. Pada saat ingin beristirahat, tiba-tiba terdengar dari arah dapur seperti ada orang yang membuka dan menutup pintu kulkas, dan suara orang menuangkan air minum ke dalam gelas. Dia menghiraukan itu karena memang dia itu sudah sangat ngantuk, dan dia lanjut tidur saja hingga paginya dia beraktivitas kembali dan berangkat ke sekolah seperti biasa. Dan pada malam berikutnya kejadian aneh itu terjadi kembali. Ketika pada malam hari dia jam 11 malam dia belum menyelesaikan tugasnya. Dia masih belajar seperti biasa karena memang pekerjaan sekolahnya itu sangat numpuk, sangat banyak katanya. Dan ayahnya pun masih sip malam dan dia pun masih sendirian di rumah. Nah, ketika jam 11 malam itu dia padahal masih belajar dan kaget mendengar di pintu belakang rumahnya ada orang yang mengetuk pintu sangat keras. Kagetlah dia, sekaget-kagetnya. Dia tidak berpikir itu hantu atau apa. Dia berpikir itu pasti orang atau maling yang ingin berbuat jahat. Nah, selang beberapa menit kemudian ada suara yang memainkan gagang pintu, krek krek krek. Dia kaget, sekaget-kagetnya dia langsung menghubungi ayahnya yang sedang bekerja shift malam itu. Ayah, sibuk enggak? Kenapa dia belum tidur? Masih belajar? Ini ya, di belakang pintu belakang rumah katanya ada yang gedor-gedor pintu, ada yang mainin gagang pintu katanya. Dan ayahnya pun berpikiran yang sama seperti Dea, berpikiran bahwa itu bukan makhluk halus, tidak berpikiran seperti itu. Ayahnya pun berpikiran yang sama, itu pasti orang atau maling, bahkan maling yang ingin berbuat jahat. Ayahnya pun meminta izin kepada atasannya untuk pulang sebentar mengecek anaknya. Dan beberapa menit kemudian ayahnya pun sampai. Ayahnya pun memang membawa kunci rumah, jadi dia tidak perlu membukakan pintu untuk ayahnya. Dan datanglah ayahnya mengecek sudut rumah, ruangan rumah, hampir ke belakang rumah pun diceknya oleh ayahnya. Sepertinya tidak ada apa-apa, kata ayahnya. Dia sepertinya tidak ada apa-apa. Sekitar 1 jam kurang lah, ayahnya menenangkan Dea untuk tetap tenang, untuk tetap tidur saja, katanya, nggak usah dihiraukan, katanya, tidur saja, tidak ada apa-apa, ayah akan kembali bekerja kembali, katanya. Oh iya, pintu saja, kunci saja pintu kamarnya, kata ayahnya. Sudahlah, Dea masuk dan kembali tidur.
Nah, ketika tengah malam, ketika sekitar jam 1-an dini hari, dia ini kebangun karena kebelet ingin ke toilet. Pada saat itu dia dengan santainya pergi ke toilet tanpa sadar, tanpa ingat ketika jam 11 tadi ada suara gedoran pintu, suara orang yang memain-mainkan gagang pintu. Dia tidak ingat sama sekali. Dia dengan santainya masuk ke kamar mandi, dan pada saat di kamar mandi apa yang terjadi dan apa yang dia dengar, ada suara ibu-ibu yang sedang berbicara kepada anaknya. Dan memang kamar mandinya ini dekat dengan pintu ke belakangnya, dan sama dia itu terdengar suara ibu-ibu itu seperti sedang melarang anaknya, jangan, dan anaknya itu seperti kekeh ingin main katanya. Dan dia pikir itu bukan orang pasti, soalnya pintu belakang atau pekarangan halaman belakangnya dia itu dibatasi dinding, dan yang ada di belakang itu tepat dinding belakang rumah sakit yang terbengkalai itu gelap gulita. Dia pikir itu pasti bukan orang kalau itu, karena orang itu tidak mungkin bisa masuk atau loncat karena dibatasi dinding yang tinggi. Dia langsung berlari ke kamar. Memang pada saat itu dia sudah menggunakan lampu tidur, jadi tidak terlalu terang di kamarnya. Pada saat masuk ke kamar, tiba-tiba ada sosok anak kecil yang duduk di kursi belajarnya dia. Dia kaget, tapi tidak takut. Anehnya dia cuman kaget saja, tidak takut, karena memang sosok anak kecil ini tidak menyeramkan, hanya saja berkulit putih pucat. Dan sosok anak kecil itu mengajak dia main, kakak main katanya. Dia pun langsung bertanya, kamu siapa, kamu dari mana, kok bisa masuk ke sini? Sebelum anak kecil itu menjawab, tiba-tiba ada suara dari arah dapur mendekati ke arah kamarnya dia. Suara itu dia pikir itu kucing. Dia itu karena memang kucing tetangganya itu sering main ke rumahnya dia. Dia pikir itu kucing. Ketika dia mau baru bangun dari tempat tidurnya untuk berdiri ke arah pintu kamarnya, tiba-tiba ada sosok perempuan yang menembus pintu kamarnya dia. Kaget, dia langsung melotot, kaget tanpa bicara satu patah kata pun, tanpa bicara. Dan sosok perempuan itu sambil mengulurkan satu tangannya ke arah sosok anak kecil itu, seperti mengajak sosok anak kecil itu untuk ikut bersamanya. Dan yang dia kagetnya, sekaget-kagetnya, sosok perempuan itu menoleh ke arahnya dia dengan senyuman yang lebar, selebar-lebarnya hingga ke kuping. Kaget, sekaget-kagetnya, teriak histeris, menangis, menjerit hingga dia tuh tidak ingat untuk menelepon ayahnya. Dia langsung menutup dengan selimut sambil menangis. Dan tiba-tiba ada ketukan pintu lagi dari luar pintu kamarnya, dan dia pun kebangun tiba-tiba itu suara ayahnya. Dan ternyata dia itu sampai ketiduran karena kejadian tadi malam. Dia bangun, kamu kesiangan, kata ayahnya. Dan bukakanlah pintu, dan dia pun langsung menceritakan apa yang terjadi tadi malam katanya. Dan ayahnya pun percaya tidak percaya, karena ayahnya selama tinggal di situ tidak pernah mengalami hal-hal yang ganjil atau hal-hal yang menurutnya itu hal-hal yang mistis atau apa. Itu baru dia. Nah, mungkin ya sudahlah, kata ayahnya, kamu ya sudah, nanti saja kamu makanya baca doa, harus rajin katanya, ibadah biar kamu gak ketakutan. Iya ya katanya, tapi serius ya, betul apa yang dia katakan, kata dia.
ya sudah, mungkin ayahnya dalam hati berpikir, oh mungkin anak ini mempunyai sifat atau rasa yang peka terhadap hal-hal mistis atau hal-hal gaib, mungkin mempunyai kelebihan yang bisa melihat makhluk astral atau makhluk gaib. Nah, segitu cerita singkat dari Dea, siswi kelas 11. Buat kalian yang punya cerita-cerita horor, apapun, atau teman kalian, atau saudara, atau orang tua kalian, atau kalian sendiri, boleh kalian email atau DM ke Instagram. Oke, sampai ketemu di Kamis depan. Bye-bye.